Saya mengajak Bapak Ibu melawan pola pikir yang memang menyesatkan kita dalam urusan puasa tersebut. Seperti yang mengajak kita untuk memaklumi atau menghormati orang-orang yang sengaja tidak berpuasa. Istilah fidyah bagi bapak-bapak itu tidak ada. Kecuali sudah sakaratul maut, baru ada istilah fidyah itu. Benar, artinya kalau sudah uzur, sudah sangat-sangat uzur, dan memang tidak ada istilah puasa bagi dia, dan tidak sanggup, maka masuk kategori fidyah. Kalau seandainya tukang bangunan hari itu dia tidak berpuasa, maka dia harus wajib mengqadha puasa dia, mengganti puasa dia wajib. Kalau kerja harian, dia mesti ada waktu dia tak kerja nanti itu. Selesai Ramadan, kapan dia berhenti bekerja, suruh dia puasa. Tidak mungkin seumur hidup dia mengganti tukang bangun, kuli bangunan terus, tidak mungkin. Kalau 30 hari dia tidak berpuasa, bagaimana Ustaz? Boleh tidak dia mengganti, memfidyahkan itu? Di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karya Imam Az-Zahabi. Baik, kemarin kita sampai pada puasa. Al-Kabiratus Sadisatu, dosa besar yang ke-6. Iftaru yaumin min Ramadan bila uzrin. Orang yang berbuka puasa tanpa ada uzur syar'i. Dulu saya dah pernah jelaskan di sini, tahapan kewajiban puasa ada 3. 1, puasa itu dulu di Asyura 10 Muharram. Jadi puasa ini dulu sebelum ada kewajiban Ramadan di Madinah, itu puasanya Asyura. Apanya Bapak Ibu? Asyura ini Nabi sampaikan kepada kaum Bani Israel, yang lebih tepatnya ketika itu Yahudi. Kata Nabi, ana ahaqqu minhum, saya lebih berhak berpuasa, saya lebih berhak memperingati atau berpuasa atas kemenangan Musa daripada kalian wahai Bani Israel. Kenapa? Sama-sama Nabi, sama-sama Bani Israel sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad ini Bani Israel, pokoknya jalurnya Bani Israel itu. Cuma tidak disebutkan mutlak Bani Israel, tidak. Cuma satu nenek moyang Ibrahim. Ibrahim punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Ismail punya turunan sampai nanti baginda Nabi Muhammad SAW. Dari jalur Ismail cuma ada 1 nabi. Setelah Ismail itu cuma ada 1 nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari jalur Ishak semuanya nabi. Jadi semua nabi itu dari jalur Ishak semua. Ishak turun Yakub, Yusuf, Ayub sampai Nabi Isa alaihissalam. Di dalam 2 ini, di dalam jalurnya Ishak ini, ada 2 agama yang muncul kala, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dari kelompok jadi agama, yang membuat dia jadi agama adalah kelompok-kelompok, bukan agama asli. Yahudi ini bukan agama, Yahudi ini adalah pengikut, cuma dijadikan agama. Nasrani juga sama. Nasrani itu juga sama. Tapi dua-dua ini di dalam Al-Quran disebut dengan kafiruna, kafir. Dua-dua ini disebut dengan kafir. Selain daripada 2 ini, semuanya musyrikun. Semuanya musyrik. Jadi orang Indonesia yang nggak masuk Islam namanya musyrik. Orang India, pokoknya siapa-siapa saja yang tak masuk dalam 2 kategori ini, semuanya musyrikun. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran itu yang disebut dengan kafir itu cuma 2, Yahudi, Nasrani. Dan satu lagi kafir Quraisy, karena itu sudah ada gandengannya, kafir Quraisy, orang-orang Quraisy yang menutupi diri daripada kebenaran Islam. Kembali kepada poin, ini jalurnya Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi berpuasa Asyura, diperintahkan oleh Allah. Kata Nabi, saya lebih berhak daripada Yahudi. Maka ketika itu Nabi berpuasa Asyura. Setelah turun perintah Ramadan mengganti Asyura, yang Asyuranya tadi berpuasa atas Nabi, kemudian dirubah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ini masyhur ayat ini. Tapi ingat, ayat ini tidak seutuhnya mewajibkan puasa pada saat itu, karena dari 30 menghapus yang 1.
dalam penghapusan kewajiban. Ingat ya, statusnya berubah dari wajib bagi Nabi merubah menjadi sunnah. Maka puasa Asyura itu disunnahkan sekarang. Dulu wajib atas Nabi. Makanya Asyura dulu atas Nabi wajib, tapi ada persamaan antara Muslim dengan Yahudi. Sehingga ketika itu untuk membedakan diturunkanlah yang namanya Ramadan. Sauma Ramadan, puasa Ramadan. Sayangnya puasa Ramadan itu 30 hari. Kalau sholat Nabi minta dari 50 jadi 5. Kalau puasa Nabi nggak mau minta, nggak berani minta. Sehingga 30 hari itu full Ramadan. Nah sekarang posisinya ketika 30 hari mengganti 1 hari seketika, tidak bisa diterima. Kalau langsung puasa mesti orang nolak Islam. Maka turun perintah, yang mau puasa silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa. Yang kedua, tahapan kedua, yang tidak berpuasa dia boleh pilih. Misal dia tidak puasa tapi harus bayar fidyah. Dia tinggal pilih mau fidyah atau puasa gitu. Oh ya udah kami bayar fidyah aja deh gitu. Puasa enggak tapi bayar fidyah, atau ambil puasa fidyah enggak. Ya terserah. Yang ketiga tahapannya berubah semuanya. Yang enggak boleh berpuasa itu cuma 2. Sakit, musafir. Orang perempuan-perempuan itu yang hamil, yang nifas masuk kategori atau menyusui, kategorinya sakit. Kategorinya sakit. Maka dalam Al-Quran disebutkan safar atau sakit ataupun safar. Hanya dalam perjalanan atau orang dalam keadaan sakit. Sekarang ada orang dalam keadaan kuli bangunan. Dia dalam kuli bangunan. Kira-kira boleh nggak dia nggak berpuasa? Boleh nggak? Jangan cepat-cepat nggak boleh aja, bahaya nih. Baik, benar. Secara hukum asal nggak boleh. Tiba-tiba minta, Ustaz, saya kalau tak kerja, kami gajiannya harian. Kalau hari ini saya tidak kerja, maka anak istri saya tidak akan makan. Sementara mohon maaf Ustaz, saya tidak kuat kalau puasa juga, makan juga. Maaf, kerja tapi puasa nggak sanggup. Sekarang bagaimana solusinya? Apa Islam begitu aja membiarkan? Ini kemudian diijtihadkan oleh para ulama. Maka kata para ulama, ma la yutraku kullu la yutraku kullu, kata dia. Sesuatu yang kita ketahui itu tidak boleh ditinggalkan seluruhnya, harus ada yang tersisa. Artinya begini cara memahami kaidah tersebut. Kata para ulama, dia berpuasa dulu sampai batas dia sanggup berpuasa. Jangan pura-pura tak sanggup. Kalau pura-pura tak sanggup dosa. Dia berpuasa dulu sampai jam 12 teng, tiba-tiba perutnya keroncongan karena kecapean dan tak sanggup untuk berpuasa, maka ketika itu dia berpuasa. Dia tidak berpuasa. Apa hukumnya? Islam tidak membenarkan. Tidak membenarkan, tapi posisi di sini tidak seutuhnya bisa disalahkan. Tahu Bapak Ibu maksudnya apa? Konteksnya mendekati pada penyakit. Kalau sudah terasa sakit, bagaimana hukumnya batal puasa? Boleh nggak orang yang sakit tidak berpuasa? Boleh, itu konteksnya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ini karena ada pertanyaan maka saya sampaikan. Nah dalam puasa sama, dalam puasa ini sama. Ada orang yang sengaja tidak berpuasa, ada orang yang tidak berpuasa karena sakit, ada orang yang tidak berpuasa memang karena meragukan kebenaran puasa itu sendiri. Kalau orang yang meragukan syariat puasa berarti dia kafir. Kafir meskipun dia tidak keluar daripada Islam, tapi secara tidak langsung semua amal ibadah dia kufur sudah, tak bernilai di sisi Allah. Makanya bahasanya kafir atau kufur. Tapi ada orang yang tidak berpuasa, ikhtalafal ulama, berbeda pandangan para ulama. Syekh Mutawalli Sya'rawi misalkan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau dia tidak berpuasa tapi dia sholat, maka sholatnya dapat ibadah, puasanya dapat dosa. Tapi sebaliknya kalau dia bersolat tapi tidak puasa, dia puasa, dia solat tapi tidak puasa. Dia solat nih tapi nggak puasa. Jadi solatnya dapat pahala, tidak puasanya dapat dosa. Sekarang kita balik. Gimana cara baliknya tuh? Dia puasa tapi tidak solat. Ini ikhtilaf para ulama. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang tidak solat tapi kemudian dia puasa, dia tetap sholatnya dihitung,
puasanya tetap dia dapat dosa. Tapi kata ulama yang lain, dalam ulama misalkan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang tidak sholat tapi dia puasa, puasanya nggak ada nilai. Dihapus oleh Allah, habitat a'maluhum, habis. Jadi dia tidak sholat. Karena kenapa kata Nabi? Ada tiga kaidah agama yang memperkokohkan. Kalau hilang salah satu di antaranya maka dia kafir. Satu puasa, zakat, kemudian yang ketiga sholat. Nah kata para ulama yang penting itu bukan tiganya. Sebagian ulama bilang yang menjadi persoalan itu adalah sholatnya gitu. Lah kalau dia nggak sholat orang dia kafir bagaimana? Makanya al-ahdu bainana wa bainahu as-tarikus shalah. Perbedaan kita dengan mereka adalah tarikus meninggalkan sholat. Sampai di sini paham Ibu-ibu ya. Jadi orang yang sengaja meninggalkan puasa, ini sengaja meninggalkan puasa, tidak berpuasa dengan alasan memang tidak mau berpuasa, bukan mengingkari syariat puasa, dia tetap berdosa. Bagaimana standar dosa dia? Standar dosanya ada standar dosanya. Apakah nerakanya jahanam atau tidak? Ulama mengatakan tidak. Ini bukan kategori neraka jahanam karena dia tidak mengingkari puasa. Dia akan masuk pada neraka yang lain karena dia memang sengaja tidak berpuasa. Tapi sebagian ulama mengatakan ada mu'ita'atillah. Mereka bermaksiat kepada Allah karena mereka tidak taat kepada Allah. Jadi orang yang sengaja berpuasa. Nah yang menjadi masalah di tengah kita sekarang adalah ada dua istilah. Orang berpuasa memaklumi orang yang tidak berpuasa. Salah. Orang yang berpuasa menghormati orang yang tidak berpuasa. Atau orang yang tidak berpuasa menghormati orang yang puasa. Dua-duanya ini muskilah, masalah. Sekarang kita lihat. Ada orang buka warung dari pagi sampai sore. Di bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, apa hukum membuka warung di waktu Ramadan? Jangan cepat-cepat haram, mati kita. Tiba-tiba diharamkan langsung, ini bahaya Pak. Baik. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini poin. Ini kondisi. Karena ini nanti Bapak Ibu akan lihat dia masuk dalam struktur himbauan. Yang menghimbau ini adalah pemerintah. Sehingga kita harus bisa mengambil kebijaksanaan. Sekalipun itu pemerintah, kalau salah ya harus salah, kalau benar-benar. Sehingga di sini penting poinnya untuk kita melihat kondisi itu. Sekarang saya tanya, orang puasa menghormati yang tidak puasa. Betul apa salah? Di mana letak salahnya? Orang puasa menghormati yang tidak puasa. Tapi kalau dia tidak puasa karena sakit, kecuali sakit. Jadi ada pengecualiannya ya. Baik. Nah, ini poin penting. Jadi kenapa saya angkat ini? Ini tujuannya Bapak Ibu untuk membedakan kondisi. Kita tidak boleh memaklumi orang yang sengaja meninggalkan puasa. Kalau kita memaklumi orang yang sengaja meninggalkan puasa, kita berdosa. Coba bayangkan itu. Misal, ini contoh nih. Ada orang buka warung jam 10. Ada yang makan di situ. Kalau bahasa lainnya warung setengah tiang gitu. Maaf ya Bapak Ibu, setengah tiang ya. Makan dia di situ, kita nampak dia makan. Kita tanya, ente ngapain makan? Anda nggak puasa. Kenapa ente nggak puasa? Kira-kira yang berdosa siapa? Yang punya warung atau yang makan? Dua-duanya. Tapi cepat banget Ustaz menghakimi orang yang membuka warung itu berdosa. Bapak Ibu mohon maaf ya. Orang yang memfasilitasi orang bermaksiat kepada Allah itu dosa. Sadduz zari'ah, syadduz zari'ah. Dalam kaidahnya itu ada sesuatu yang mengantarkan kepada dosa jadi dosa. Sesuatu yang mengantarkan kepada wajib jadi wajib. Sekarang saya tanya, apa hukum wudu? Hukum wudu. Lu Anda nggak ngapa-ngapain, hukum wudu apa? Ibu-ibu nggak sholat, sekarang hukum wudu itu apa? Hukum wudu berdiri sendiri ini apa? Sunnah kah? Wajib kah? Sunnah, nggak ada wajib.
Tapi jadi wajib kalau seandainya mau sholat. Wuduk jadi wajib gara-gara sholat wajib. Sekarang sholat sunnah wajib nggak kita wuduk? Sekarang kita sholatnya cuma sunnah, sholat duha. Wajib nggak wuduk? Wajib. Tapi pertanyaannya bukan masalah sholatnya. Sesuatu yang mengantarkan kepada wajib, fahuwal wajib. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini kaidah gaya berfikir yang diterapkan oleh para ulama untuk memahami agama itu. Jadi nggak bisa letterlek begitu aja memahami agama itu. Haram, nggak bisa. Kalau sempat halal haram langsung kita haramkan, selesai urusan dunia kita, Pak. Orang banyak, pokoknya banyak nih di muka bumi ini penghuni neraka aja isinya nih. Karena halal haram tadi yang kita justifikasi langsung. Kecuali yang sudah mutlak keharamannya. Kemarin saya pernah contohkan kan persoalan anjing. Anjing itu haram nggak? Yang haram apanya? Yang haram tuh memakannya. Yang lain haram nggak? Bukan haram tapi najis. Sekarang yang najis apanya? Air liurnya. Pertanyaannya yang menajiskan siapa? Nabi bilang liurnya najis. Tapi ulama bilang, kata Imam Malik, sekalipun liurnya nggak najis. Gitu. Itu Imam Malik loh. Nah, ini nggak bisa kita main halal haram langsung begitu, sehingga butuh namanya sesuatu untuk mengarahkan kita kepada pemahaman seperti ini sehingga kita bisa menghasilkan hukum. Begitulah Bapak Ibu secara gamblang sederhana untuk mencabut satu hukum. Kembali kepada poin tadi. Jadi kira-kira penjual tadi berdosa nggak? Karena dia memfasilitasi orang yang berbuka puasa dan sengaja tidak berpuasa. Loh, berarti Ustaz kalau seandainya dia memfasilitasi untuk orang yang sakit bagaimana? Dia jualan. Sekarang pertanyaannya dia sengaja buka atau bagaimana? Itu masalahnya. Kecuali dia sakit datang sana, Pak, saya sakit, toko kami tutup, saya itu sakit, kasih tak makan. Akhirnya dibukalah sama dia. Sampai di sini paham Ibu? Bukanya pun hanya untuk memfasilitasi orang yang sakit. Karena kita sekarang diajak, digiring untuk memahami dan memaklumi orang-orang yang tidak berpuasa dengan alasan, loh nanti bagaimana orang kafir mau makan? Emang orang kafir nggak punya rumah, nggak punya kompor? Emang banyak orang kafir nggak ada yang penjual? Kan begitu. Nah, sekarang posisi ini ikhtilafal ulama, ikhtilaf para ulama. Yang paling sederhana para ulama mengatakan orang yang membuka warung di bulan puasa memfasilitasi untuk orang yang berbuka puasa dengan sengaja ada dua. Satu makruh, yang kedua berdosa. Saya mengikuti poin yang pertama. Ya, yang kedua berdosa, Pak. Karena kita memfasilitasi orang-orang yang sengaja tidak berpuasa. Kecuali kita warungnya toko bangunan. Nah, Bapak Ibu ya, toko bangunan, toko kelontong, yang dimaksud sini toko-toko makanan. Itu pun kata para ulama yang paling sederhana makruh saja. Makruh kata para ulama. Kenapa makruh? Ada yang memubahkan, ada yang memubahkan itu juga ada. Nah, sampai sini bisa dipahami karena ada orang yang memang membuka warung tidak ada urusan dengan orang yang tidak puasa. Kan tak ada urusan sama kami Ustaz, dia mau puasa mau tidak kan tidak ada urusan kami tidak tahu kalau dia tidak puasa. Nah, kalau dia datang ke warung bapak numpang makan kan dia memang nggak puasa, masa nggak tahu begitu aja kan begitu. Nah, ini poin penting ya Bapak Ibu ya yang harus kita pahami. Nah, sekarang kita digiring untuk memahami keadaan orang-orang yang sengaja tidak berpuasa, dan ini berdosa kalau sengaja kita memfasilitasi orang-orang yang sengaja tidak berpuasa. Kalau bahasa lainnya kong kali kong namanya. Kerjasa. Kalau bahasa lebih sederhana lagi syirkah. Syirkah itu kerjasama dalam urusan bermaksiat kepada. Nah, beda lagi dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada orang yang sakit dan lain sebagainya. Dan itu himbauan Bapak Ibu. Pada masa Luqmanul Hakim menjadi menteri, Luqman Saifuddin menjadi menteri agama, dihimbaukan. Nggak usah ada yang marah kalau ada yang buka warung. Boleh buka warung itu jam 10. Dibatasin kan? Pokoknya baru boleh buka jam 10. Loh, jam 10 itu mendekat makan siang, Pak.
Kalau dia bilang jam 2 itu masih mending karena siap-siap segala macem gitu loh. Ini jam 10 pagi mau makan apa? Makan siang. Itu pun kalau jam 2 masih makan siang juga itu. Nah, sehingga kata Luqman Syaifuddin, boleh silahkan kita memaklumi orang-orang, kita memahami orang-orang yang tidak berpuasa. Itu terbalik itu. Kita disuruh memaklumi orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, sekarang poin yang kaidah istilah yang kedua. Orang yang tidak berpuasa memahami atau menghormati orang yang berpuasa. Nah, ini poin penting. Orang yang tidak berpuasa menghormati orang yang memang seharusnya begitu. Sehingga tidak bisa merokok sembarangan, makan sembarangan. Itu nggak bisa. Hormati yang berpuasa. Nah, oleh mereka tidak adil kalau seandainya hanya orang tidak berpuasa yang menghormati orang puasa. Kata mereka itu nggak adil. Yang adil, yang puasa menghormati yang tidak puasa, yang tidak puasa menghormati yang puasa. Itu salah. Salah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang saya tanya, penting tidak ibu berpuasa untuk dihormati? Bapak Ibu ini berpuasa penting tidak untuk dihormati? Nggak usah. Mau makan nggak makan dia, kalau iman Bapak Ibu kuat, ya udah nggak usah terganggu. Ya Allah, enaknya ayam bakar tuh lagi, ya dia makan ya. Sini, di depan kita kan. Ya dia yang berdosa dan kita nggak usah ikut-ikutan, dan nggak ada kaitannya Bapak Ibu, nggak ada kaitannya. Jadi istilah penghormatan di sini itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Mau dia tidak berpuasa, mau dia berpuasa, kita harus menghormati mereka yang berpuasa, yang tidak berpuasa harus menghormati. Itu sebenarnya kaidah ini, istilah seperti ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh bagi mereka yang berpuasa dengan iman. Kecuali mereka berpuasa tanpa iman, itu terganggu mesti. Kenapa terganggu? Ya Allah, lalapo katanya kan. Sementara kita pengen makan, itu kemudian menjadi persoalan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya adalah, apa hukumnya orang yang sengaja meninggalkan puasa? Tadi sudah saya sampaikan. Orang yang sengaja meninggalkan puasa, kata para ulama berbeda-beda pandangannya. Satu, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, kata para ulama, itu tidak. Yang mengingkari syariat puasa baru masuk neraka jahanam karena dia nifak. Karena dia nifak dan kufur. Mereka orang yang nifak dan kufur ini nerakanya jahanam. Tapi mereka tetap pada kondisi yang bermaksiat kepada Allah. Tapi kategorinya dosa besar. Nah, kata para ulama, orang yang sengaja meninggalkan puasa bila uzrin, tanpa ada uzur, kata para ulama, mereka berdosa, masuk dalam kategori dosa besar. Nah, sekarang kategori dosa besar di sini apa yang dilakukan? Yang Allah berikan kepada mereka, la'anallah, Allah melaknat mereka. Allah akan laknat mereka. Wa adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, ini poin pentingnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang sengaja meninggalkan puasa itu dalam hadis yang lemah disebut mereka kafir. Sengaja meninggalkan sholat, sengaja meninggalkan puasa, masuk dalam kategori kafir. Poin yang ketiga, karena hadis ini itu ikhtilaf. Ikhtilaf para ulama, ada yang memahaminya tidak sampai pada kafir, ada yang memahaminya memang kufur, ada juga yang memahaminya hanya masuk dalam kategori dosa besar dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa membiarkan anak kita tidak berpuasa? Bagaimana kita bisa membiarkan anak kita tidak berpuasa? Sekarang saya tanya, anak umur berapa yang harus kita minta dia untuk berpuasa? Umur berapa? Kalau dia balik, umur baliknya umur berapa? Tergantung. Kalau sekarang bisa lebih cepat. Anak sekarang bisa lebih cepat. Kalau zaman dulu 15 tahun baru balik dia. Kalau sekarang 7 tahun, tak salah 7 tahun pula. Cepat kali lah itu. 10 tahun pun masih bisa sudah balik. Artinya standarnya, tolak ukurnya adalah balik, yang bisa masuk dalam kategori wajib puasa. Nah, tapi kita melatih anak dari sebelumnya. Melatih anak. Dan itu disampaikan Pak. Disampaikan oleh
Jadi gini, pada masa tabi'in itu ada seorang tabi'in itu mengajarkan anaknya puasa setengah hari. Nah, ini istilah puasa setengah hari yang biar Bapak Ibu paham ya. Istilah puasa setengah hari. Ini konteksnya bukan mubah ya, bukan dibenarkan, bukan. Konteks puasa setengah hari itu meskipun ada dalam beberapa catatan sejarah dikatakan begini. Jadi satu ketika anak tuh berpuasa, cuma disuruh puasa setengah hari aja untuk melatih dia berpuasa. Nah, dan itu oleh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa tabi'in itu dibiarkan, didiamkan karena untuk melatih. Sehingga konteks itu menjadi poin yang kemudian dikembangkan. Boleh puasa setengah. Sekarang kita luruskan dulu, tidak ada istilah puasa setengah hari. Paham ibu-ibu, bapak-ibu ya, ibu-ibu ya, bapak-ibu ya. Tidak ada istilah pembenaran puasa setengah. Jangan salah bapak-ibu. Gara-gara inilah kami kecil dulu pahamnya begitu. Anak kecil itu puasanya setengah hari. Loh, sejak kapan? Siapa yang bilang anak kecil puasa setengah hari? Ternyata tidak ada dasarnya. Kenapa, Bu? Tidak ada istilah pembenaran puasa setengah hari. Lihat kalimat ini baik-baik dulu. Tidak ada istilah pembenaran puasa setengah hari. Anak kecil, ajarkan dia berpuasa sampai dia kuat. Kalau sudah tak kuat, batalkan. Mau setengah hari, mau jam 9 pagi, mau jam 8 pagi perutnya dah keroncong tak kuat, batalkan. Iya, tenang, tenang. Aman, aman. Yang saya maksud, ibu-ibu, tidak ada istilah. Nanti jangan sampai ibu-ibu bilang sama anaknya, untuk anak-anak tuh puasanya setengah hari. Tidak ada istilah begitu. Tidak ada. Memang ada sahabat mendiamkan tabi'in yang punya anak, dia berpuasa karena cuma kuat sampai setengah hari dan dia membuka puasanya. Begitu. Istilah kedua, anak kecil jangan dipaksakan puasa. Ini masuk dalam tema pendidikan. Nah, sekarang kita lihat dalam jalur pendidikan. Boleh kita mendidik anak kita puasa? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada ndak anak yang ndak suka makan? Anak saya, Bu, umur 3 tahun, sekarang dia sudah umur 7 tahun. Mulai dari umur 3 tahun sampai umur 7 tahun puasa. Jawabannya apa? Alhamdulillah, Bi. Kenapa? Nggak makan siang hari, katanya. Coba bayangkan. Sangat senang dia nggak makan di siang hari itu. Karena memang dia tak suka makan. Kami yang stres. Pada umur 3 tahun, adiknya bilang begini. Giliran. Karena di rumah itu saya puasa, istri saya puasa, kakak dia puasa. Anak yang tadi, yang kedua ini, dia bilang, "Loh, kalau semuanya puasa, terus kami ngapain? Saya ngapain? Mendingan saya puasa juga," kata dia. Tapi suka makan. Yang kedua ini suka makan nih. Makannya pokok makan banget ini. Tapi dia berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Saya bilang, enggak usah puasa anak kecil. Ente anak kecil, 3 tahun baru enggak usah puasa. Karena kami khawatir dia suka makan berbeda dengan kakak yang enggak suka makan. Ini kondisi ya Bapak Ibu, ini kondisi. Sehingga saya bilang sama anak itu, enggak usah puasa. Apa kata dia? Enggak enak, Bi, makan sendirian, yang lain puasa, Bia puasa, Mia puasa, kakak puasa. Masa Daren makan sendirian, kata dia gitu. Ya udah, sekarang mau sanggup puasa enggak? Sanggup. 30 hari dia tuntas puasa. Bukan berarti tidak kuat. Kan kita yang kasihan kan? Cuma selama 30 hari alhamdulillah tidak pernah dia sakit. Artinya tidak pernah dia merasakan lapar. Itu yang kita pusingkan. Padahal setelah puasa kita yang habis dibuatnya. Semua minta ini, minta itu, minta ini. Muka makan, balas dendam deh. Nah, sekarang yang ingin kita kemukakan adalah poinnya. Istilah kata yang tadi yang saya sampaikan itu tidak seutuhnya menjadi pembenaran bagi orang tua untuk mengatakan kepada anak,
Pokoknya kau puasa setengah hari. Ndak. Kata para ulama yang benar itu sampai dia kuat. Kalau dia sudah ndak kuat, batalkan jam berapapun. Nah, itu dia poin penting yang harus kita garis bawahi. Yang kedua, benar ada yang mengatakan anak kecil ndak usah dipaksakan puasa. Benar Bapak Ibu, benar. Anak kecil jangan dipaksakan puasa. Kalau dia mau puasa, silahkan dilatih. Tapi kalau dia ndak mau puasa belum pada saatnya, ya nggak usah. Kalau kau tak puasa, kau cari makan sendiri. Kami ndak akan masak. Dia maksa anak kecil. Anak kecil ndak boleh dipaksa. Poin ini penting. Mohon maaf, ini kejadian. Saya menyampaikan fakta. Kejadiannya apa? Ada seorang ayah memaksa anaknya puasa di umur 4 tahun. Yang terjadi besoknya anaknya mati. Loh serius Ibu, ini fakta, ini meninggal dia. Tanpa sadar anak itu di sore hari dia memang puasa, dipaksakan puasa sama bapaknya. Dia udah nggak kuat ini. Dia bilang sama bapaknya, "Pak, mau makan sedikit lagi nak. Tidur aja nak tidur." Tidur beneran, tapi nggak bangun lagi. Jadi yang begini ini juga poin penting. Jadi yang ingin saya maksud dalam konteks keagamaan Bapak Ibu, saya kasih tahu. Dalam orang dewasa saja, orang dewasa kalau sudah tidak kuat, terasa sakit sedikit aja perutnya, dia boleh buka puasa. Apalagi anak kecil. Makanya konteks yang tadi orang kuli bangunan, dia mulai dulu dengan niat puasanya dan dia berpuasa. Kalau sudah terasa sakit perutnya dan dia nggak kuat, dia dibolehkan di sini, tidak dibenarkan boleh membuka puasanya karena masuk dalam kategori sakit. Jadi tidak memudahkan agama dan tidak memberatkan syariat, begitu. Sampai di sini paham ya, Bapak ya? Islam itu sangat lentur, tapi jangan dilentur-lenturkan. Gitu. Islam itu sangat berat, tapi jangan diberat-beratkan. Kalau kita pikir dengan akal Islam ini Pak, tidak ada yang sanggup berislam, tidak ada yang sanggup. Sholatnya bangun harus doa, pakai ini, pakai itu, wudhu lagi, sholat lagi. Kalau dipikirkan dengan otak, tidak selesai kita Pak, tidak akan sanggup kita melakukannya. Tapi kalau kita aktivitas jalankan, nggak ada tekanan, bisa jalan aja. Sampai sekarang kan kita tetap sholat kan. Coba Bapak Ibu bayangkan, tidak sholat aja masuk neraka. Ancamannya berat nggak tuh? Dibakar api kompornya sakit, apalagi api neraka yang lain kan begitu. Ini poin penting untuk kita pahami. Sehingga kata para ulama, tidak ada istilah hal-hal yang tadi saya sampaikan. Ini saya ingin meluruskan yang bengkok-bengkok itu, biar kita tidak salah paham. Dan yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu melawan pola pikir yang memang menyesatkan kita dalam urusan puasa tersebut. Seperti yang mengajak kita untuk memaklumi atau menghormati orang-orang yang sengaja tidak berpuasa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kalau dia tidak puasa karena dua hal tadi, sakit atau safar, itu ada uzurnya. Nah, bagaimana istilah cara mereka mengganti puasa ini? Qadha. Mazhab Syafi'i itu Bapak Ibu, qadha dulu baru fidyah. Tidak ada istilah fidyah dulu baru qadha, itu tidak ada. Kami langsung qadha aja Ustaz, tidak usah fidyah, tidak boleh. Dia harus berurut. Qadha dulu baru fidyah. Sampai sini paham Ibu-ibu? Bapak Ibu semua sudah paham? Nah, kalau bapak-bapak sebenarnya tidak ada istilah fidyah itu. Istilah fidyah bagi bapak-bapak itu tidak ada, kecuali sudah sakaratul maut, baru ada istilah fidyah itu. Benar, artinya kalau sudah uzur, sudah sangat-sangat uzur, dan memang tidak ada istilah puasa bagi dia, dan tidak sanggup, maka masuk kategori fidyah. Selagi dia masih mampu, semuanya qadha, begitu dia. Bisa dipahami Ibu ya, Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan sampai di sini terkait puasa? Aman? Cukup? Tukang apa? Tukang bangunan gimana? Kalau seandainya tukang bangunan hari itu dia tidak berpuasa, maka dia harus wajib mengqadha puasa dia, mengganti puasa dia, wajib. Kalau kerja harian, dia mesti ada waktu dia tak kerja nanti itu.
Selesai Ramadan, kapan dia berhenti bekerja, suruh dia puasa. Hukum dia tidak mungkin seumur hidup dia mengganti tukang bangun, kuli bangunan terus, tidak mungkin. Mesti ada satu hari dia beristirahat. Dan Bapak Ibu, apa? Oh, satu hari. Kalau 30 hari dia tidak berpuasa, bagaimana Ustaz? Boleh tidak dia mengganti, memfidyahkan itu? Yang pertama yang harus dipahami, orang tidak tahu hari ke depan. Maka kata mazhab Syafi'i, tidak boleh mengambil kesimpulan fidyah sebelum tahu hari esok. Tidak bisa, tidak boleh Pak. Ini dalam mazhab Syafi'i kental begini. Termasuk dalam pemahaman Imam Ahmad bin Hambali. Istilah pertama tetap harus qada. Tetap harus qada. Bagaimana caranya dia mengganti? Itu cara dia setelah Ramadan, mau dia Ahad besok dia berpuasa, misal Ahad dia nggak kerja, maka dia berpuasa di Ahad itu. Ahad depan dia tidak puasa, tidak apalagi tidak kerja, dia berpuasa hari itu. Dalam satu bulan cuma 4 Ahad aja yang bisa ditentunya kan? Jadi solusinya ada solusinya, Solusinya begini, yang dikemukakan oleh para ulama, bilang sama majikannya untuk bekerja di malam hari, sehingga dia ambil waktu di siang hari untuk puasa, atau dia bekerja setengah hari dari pagi sampai setengah. Karena istilah fidyah itu tidak boleh meringankan. Jadi gini, sesuatu yang sudah diberikan oleh syariat itu secara konsekuensi tidak bisa kita ringankan karena meringan-ringankan, tidak bisa. Ini poin penting untuk dipahami. Istilah ini itu harus kita perjelas. Kenapa? Karena banyak orang meringan-ringankan dan memudah-mudahkan. Itu masalah itu. Nah, sehingga kita tidak bisa poin seperti itu. Maka kata para ulama, tetap dia harus mengqada setelah Ramadan. Terserah bagaimana caranya, dia harus cari. Bisa jadi begini. Dia bekerja selama 4 hari atau 3 hari atau 4 hari atau 5 hari. 2 harinya dia tidak berpuasa untuk 2 hari dia tidak bekerja, dia berpuasa untuk mengganti. Itu poin penting Pak. Memang harus. Karena itu tanggung jawab yang wajib diselesaikan. Tapi tidak ada istilah fidyah Ustaz. Kalau dia uzur. Tapi anggap bapak tadi memang seumur hidup kerjaannya itu gitu. Ini kita anggap nih, seumur hidup memang dia bekerja begitu seumur hidup misalkan. Maka apa yang boleh dia lakukan? Bolehkah? Sehingga baru kita ambil alternatif terakhir. Itu pun kalau benar seumur hidup dia jadi kuli bangunan dan tidak ada waktu 1 hari pun yang tidak, atau yang dikembalikan kepada poin tadi. Dalam istilah lain, selagi dia mampu untuk mengqada, qadalah. Ingat bahasanya Bapak Ibu ya, selagi dia mampu mengqada, qadalah. Kalau sudah tidak mampu mengqada, barulah dikembalikan pada poin yang kedua, fidyah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ini kalau tak panjang cerita nih satu ya, padahal pembahasannya pendek aja kan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah meridai, mudah-mudahan menjadi pemahaman yang baik bagi kita semua. Mudah-mudahan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.